Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Amelia Hermawanti, NIM 600191121. Nah, video ini saya buat itu terkait tentang pemenuhan tugas analisis estimasi biaya yang berkaitan tentang break-even point. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu break-even point. Menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2006, itu menyatakan bahwa break-even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, titik di mana laba sama dengan 0. Sedangkan menurut Garrison et al. Pada tahun 2006 itu menyatakan pengertian break even adalah sebagai berikut, yaitu titik impas atau tingkat penjualan di mana laba sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa break even point atau titik impas itu adalah suatu keadaan di mana sebuah perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian dari kegiatan operasinya karena hasil penjualan yang diperoleh perusahaan sama besarnya dengan total biaya yang dikeluarkan perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa manfaat analisis break-even point atau BEP ini. Yang pertama, perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar tidak mengalami kerugian. Yang kedua, perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga, perusahaan dapat mengetahui nilai berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan yang terakhir atau yang keempat, itu perusahaan dapat menentukan ragam produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keuntungan yang telah ditargetkan dalam perencanaan. Selanjutnya ada fungsi analisis BEP sendiri. Itu memiliki dua fungsi. Yang pertama, untuk menganalisis suatu perubahan harga jual besar, tingkat produksi, serta harga pokok suatu barang. Analisis ini juga dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghitung jumlah laba atau penjualan minimum agar perusahaan tidak mengalami defisit. Dan fungsi yang kedua yaitu untuk menghitung target keuntungan dari jumlah penjualan yang sebelumnya telah direncanakan. Hal tersebut dilakukan agar produksi tetap mendapatkan keuntungan. Analisis ini juga digunakan untuk mengukur serta mempertahankan tingkat produksi dan penjualan agar tidak lebih kecil dari titik impas itu sendiri. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi BEP atau break even point. Itu ada 3. Yang pertama, ada perubahan biaya tetap. Dapat mengakibatkan perubahan jumlah biaya secara keseluruhan sehingga besarnya penjualan pada tingkat break even akan berubah. Yang kedua, perubahan komposisi penjualan selalu diterapkan dengan anggapan hanya memproduksi atau menjual satu macam barang atau secara total. Apabila perusahaan memproduksi atau menjual lebih dari satu macam barang, maka analisis break even dapat pula diterapkan untuk seluruh barang yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan tersebut. Yang terakhir atau yang ketiga, kenaikan biaya variabel. Jika jumlah biaya akan berubah, maka besarnya penjualan pada tingkat break even juga akan berubah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tentang perhitungan break even point itu sendiri. Ada 2 dasar. Yang pertama atas dasar unit dan yang kedua atas dasar rupiah. Untuk atas dasar unit sendiri, rumusnya yaitu biaya tetap dibagi margin per satuan barang atau biaya tetap dibagi harga jual per satuan dikurangi biaya variabel per satuan. Dan yang kedua atas dasar rupiah, yaitu rumusnya biaya tetap dibagi marginal income ratio atau biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per satuan dibagi harga jual per satuan. Di sini saya memiliki contoh soal break even point. Misalnya ada seorang akuntan manajer perusahaan YZX bertanggung jawab dalam operasional produksi dan
persediaan stok barang, ingin mengetahui jumlah sales yang diperlukan untuk menutup biaya operasional sebesar 50 juta rupiah dan ingin mendapat keuntungan sebesar 20 juta rupiah. Penyebaran biaya yang dikeluarkan untuk operasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada total biaya tetap, yaitu 50 juta rupiah. Yang kedua, ada biaya variabel per unit, yaitu 30 ribu rupiah. Yang ketiga, ada harga jual per unit, yaitu 50 ribu rupiah. Dan yang keempat, ada keuntungan yang diinginkan, yaitu 20 juta rupiah. Untuk perhitungannya sendiri, ini menurut per unitnya, itu break even point sama dengan biaya tetap dibagi harga jual persatuan dikurangi biaya variabel persatuan, sama dengan 50 juta rupiah dibagi 50 ribu dikurangi 30 ribu rupiah, sama dengan 50 juta rupiah dibagi 20 ribu rupiah dan menghasilkan 2.500 unit. Artinya, perusahaan harus menjual 2.500 unit agar tidak mengalami kerugian. Tetapi, jika hanya menjual sebanyak 2.500 unit, perusahaan YZX juga tidak akan memperoleh keuntungan. Selanjutnya, ada perhitungan BEP per rupiahnya, yaitu break even point sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel persatuan dibagi harga jual persatuan, sama dengan 50 juta rupiah dibagi 1 dikurangi 30 ribu rupiah dibagi lagi dengan 50 ribu rupiah, sama dengan 50 juta rupiah dibagi dengan 0,6 sama dengan 83 juta 300 sekian rupiah. Artinya perusahaan harus menjual senilai 83 juta 300 sekian ribu rupiah agar tidak mengalami kerugian. Tetapi jika hanya menjual senilai 83 juta 300 sekian rupiah, perusahaan YZX juga tidak akan memperoleh keuntungan. Nah, sekian penjelasan saya terkait tentang BEP atau break even point. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.